Oh ya udah kalau begitu lewatin dulu deh Bang. Oke, terima kasih ya. Sekarang saya masukkan ini yang kemarin kayaknya Pak dari Bandung itu nih, dari Sunda. Halo, silakan HTTPW StreamYard. Ah, ya, silakan. Namanya panjang sekali, bingung aku tuh siapa namanya. Ya, Mas, sehat Mas. Sehat, sehat, Ini sehat. Mas ya itu Tadi mana? yang punya sifat hidup kekal itu sifatnya siapa Mas? Sifatnya Tuhan dan iblis. Oh gitu. Nah, Ya, saya bukakan kalau ayat sebentar, saya bukakan ayatnya di dalam kitab suci kami. Biar jangan jadi ya, fitnah di ya, kejadian ini ya. Di kejadian 1, kejadian 3. ya, Kejadian 3 ayat 14 dulu. Dikatakan di hmm, sini, lalu firman Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, dan di antara segala binatang hutan, dengan permulaan engkau menjalar, dan debutanlah makananmu seumur hidupmu. Di situ seumur hidupnya kan. Ayat 22, berfirman Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi yang dimaksudkan di sini, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kita ini siapa? Ini bilangan jamak. Maka yang dimaksud adalah iblis. Karena iblis juga sudah makan pohon kehidupan dan dia abadi sampai selama hidup untuk selama-lamanya. Maka nanti di neraka pun iblis itu dihukum tidak mati, tetapi dikasih makanannya sesuai kejadian 3:14, makanannya si debutana. Debutana itu siapa? Itulah manusia atau syadam. Debutana yang tua. Jadi makanan iblis nanti di neraka, debutana itu sampai selama-lamanya. Oke, ada lagi? Kalau iblis, Mas Rudi, itu kalau iblis itu ada yang mencipta. Kenapa Halo, iblis? Ya, teruslah. ada yang menciptakannya enggak iblis? Tuhan tidak pernah menciptakan iblis di dalam Alkitab. Karena kalau Tuhan menciptakan iblis, artinya Tuhan menciptakan kejahatan. Tetapi Tuhan tidak boleh marah kalau dia menciptakan kejahatan. Di kitab suci Anda mungkin Tuhan menciptakan iblis, sehingga Tuhan menciptakan kejahatan, tapi kenapa Tuhan marah pada kejahatan? Kan aneh. Kalau di kami Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan, tetapi itu adalah malaikat yang diciptakan Tuhan sebagai pembantu-pembantu Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Malaikat inilah yang memiliki perubahan sikap, terutama si iblis. Kenapa dia perubahan sikap? Karena dia mendengar Tuhan berbicara kepada Adam. Jalan satu-satunya untuk berdosa adalah menyentuh pohon kehidupan, pohon pengetahuan. Sehingga dari keterangan iblis di kejadian 3, iblis sudah lebih dahulu memakan pohon kehidupan itu dan dia tidak mati. Itulah sebabnya dia berkata kepada Syawa, kalau kau makan itu kau tidak mati. Kenapa? Karena iblis mendengar itu diucapkan kepada si Adam. Waktu itu Hawa belum ada. Sehingga Hawa tidak terikat kepada hukum itu. Maka begitu si Hawa memberi kepada si Adam dan si Adam menggigit, Tuhan langsung datang. Karena si Adam terikat kepada hukum itu. Saat dia memakan, disitulah dia berdosa. Ayo silakan yang lain. Jadi gini, maksudnya adanya iblis itu sama siapa? Adanya iblis sama siapa? Maksudnya sama siapa? Kok Apa maksudnya? iblis bisa jadi ada gitu Bang? Nah, kan sudah dijelaskan bahwa pertama Tuhan itu Diadakan menciptakan, atau ya, Tuhan iya, hanya maksudnya menciptakan kok malaikat jadi sebagai ada pelayannya atau pesuruh. iblis Loh, gitu? kan sudah Kan awalnya dijelaskan. berarti hanya ada. Ya, iblis itu adalah malaikat dulunya. Setelah itu dia melakukan pemberontakan terhadap Tuhan. Maka Iya. dia dinamailah iblis. Maka di Ayub 1 ayat 6 dikatakan, itu iblis datang sendiri. gimana sih kok sulit sekali mengerti? Saya sudah menggunakan bahasa kampung. Mengapa Anda sulit sekali mengerti? Bahwa Tuhan menciptakan malaikat, tidak ada datang sendiri. Tetapi salah satu di antara malaikat Kalau yang itu menciptakan malaikat memang siapa? Tuhan. Terus? Halo? Iya. Terus? Enggak. Apa lagi?
Halo? Iya, tuh malaikat jadi iblis gitu. Ya, kan Iya, Tuhan ruh menciptakan yang tidak malaikat. diberi nafsu. Kalau Tuhan, malaikat itu kan dengar dulu. Tuhan kan menciptakan malaikat, bukan menciptakan iblis. Kalau Tuhan iya. menciptakan iblis, artinya Tuhan sudah menciptakan kejahatan. Tetapi kenapa Tuhan marah terhadap kejahatan? Harusnya senang dong. Kan Tuhan menciptakannya. Tetapi di dalam Kristen Tuhan tidak pernah menciptakan iblis, tetapi menciptakan malaikat sebagai pelayan Tuhan. Paham ya? Nah, setelah menciptakan Iya, terus malaikat sebagai pelayan Tuhan, iblis ini mendengar Tuhan berfirman kepada Adam tentang pohon pengetahuan. Kok bisa sang debater mengatakan iblis nah, jadi mendengar? Ketiga, iblis menceritakan bahwa dia juga sudah melakukan hal itu. Ya, apalagi maksudnya gini, Mas Rudi, jangan dipaksakan malaikat maksudmu. itu Kamu terlalu memaksakan maksudmu yang bahwa anehnya Tuhan itu harus. Anehnya di mana? ya kok tadinya Tuhan menciptakan malaikat sedangkan malaikat itu kan nggak diberi nafsu. Kenapa Ya, memang nggak tiba-tiba diberi nafsu. jadi iblis? Ya, Tapi sama iblis seperti kok ada Adam. Sebenarnya, dengar dulu. Sama seperti Adam. Ketika Adam diciptakan, Adam tidak memiliki nafsu. Bahkan tidak memiliki pengetahuan. Setelah Tuhan menciptakan pohon pengetahuan, itulah sumber pengetahuan Adam dan itulah sumber nafsu Adam. Ya sama dengan iblis. Dia mendengar Tuhan berfirman kepada si Adam, maka dimakannya lah pohon pengetahuan itu. Sehingga dia memiliki pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pengetahuan yang baik sudah dimiliki iblis sebelumnya. Pengetahuan yang jahat dari mana? Alkitab menjelaskan hanya satu sumber pengetahuan yang jahat, hanya dari pohon itu. Bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi pengetahuan yang jahat. Hanya dari pohon itu. Artinya iblis menjadi jahat. Dia sudah memakan jadi pohon iblis, itu. Jadi apa? Jadi artinya iblis maksudnya datangnya itu iblis dari mana? Apakah dari pohon itu? Ujung-ujung ada iblis gitu. Iblis kan malaikat. Susah kali kau mengerti telur. Sudah dibilang iblis itu malaikat. Malaikat ini kau balik-balik. Memang betullah kau keledai. Sudah kujelaskan baik-baik. Terus dari mana datang iblis? Dari mana? Sudah kujelaskan. Oke, lewat ya. Susah kau mengerti. Coba berpikir yang logis, jangan kau paksa-paksakan. Ya, apakah saya punya kitab suci menjelaskannya? Punya. Semua sudah saya jelaskan. Mulai dari Kejadian 2. Sumber satu-satunya sumber kejahatan di dalam Alkitab pada awalnya hanya dari pohon pengetahuan. Gak percaya kalian? Kita buka. Ini yang bicara sang debater, bukan kaleng-kaleng. Ya. Sampai pada Kejadian 2, bisa kalian lihat. Tidak satu pun Tuhan mengatakan sumber kejahatan. Sampai kepada Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Artinya sumber kejahatan ada di dalam pohon itu. Paham ya? Andai kata pohon itu tidak dibuat, tidak ada sumber kejahatan. Maka iblis pun tidak ada. Maka diciptakan Tuhanlah pohon itu. Sebagai sumber kejahatan, pengetahuan yang jahat. Iblis kan pengetahuan yang baik saja dari Tuhan. Karena dia pelayan dan pesuruh Tuhan. Maka si iblis sudah memakan itu, maka jahatlah dia, mengerti dia yang jahat. Apa buktinya iblis makan? Karena iblis adalah kejahatan. Dari mana sumber kejahatan? Hanya dari pohon itu, tak ada yang lain. Jangan kalian karang-karang sumber kejahatan dari Tuhan, tidak ada, hanya pohon itu ya. Nah, sekarang apalagi buktinya iblis sudah memakan itu. Baca Kejadian 3. Nah, ini kalau sang debater bicara dasarnya banyak. Profesor pun tidak bisa menjelaskan gini. Tidak ada bahasa tinggi-tinggi sini, bahasa rendah semua yang bisa kalian mengerti, cepat dicerna. Tapi kalau yang tadi memang telur, 10 kali ku jelaskan, 10 kali tidak mengerti. Bahkan 11 kali. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang jadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Nah, kan dia mengetahui firman ini. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Cuman dibalikkannya. Karena dia sudah tahu yang jahat. Lalu perempuan itu berkata kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan kok, katanya. Tetapi, katanya, tentang pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan atau kamu raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular berkata kepada perempuan, sekali-sekali kamu tidak akan mati, katanya.
Kenapa begitu? Karena iblis ini kan dibilang binatang yang cerdik. Coba kalian pahami betapa jeniusnya iblis ini. Dia binatang paling cerdik, betapa cerdiknya. Tidak akan mati si Hawa memakan itu. Kenapa? Karena si Hawa tidak terikat kepada hukum Tuhan. Kejadian 2 ayat 17. Itu hanya dibacakan Tuhan kepada si Adam. Iblis pun tidak terikat. Maka iblis pun ketika makan, dia tidak mati. Paham kalian kawan-kawan? Sudah. Hawa pun ketika makan, pada saat dia makan, dia tidak mati. Tuhan pun tidak datang ketika Hawa memakan. Karena Hawa tidak terikat pada hukum itu. Andai kata Hawa terikat begitu dimakannya, Tuhan datang. Maka si Adam selamat. Karena tidak terikat, Tuhan nggak datang. Begitu si Adam memakan krek katanya, langsung datang Tuhan. Karena dia terikat hukum itu. Dia sudah berdosa, maka Tuhan mencari dia yang berdosa itu. Paham ya? Iblis itu udah dijelaskan cerdik. Tahu dia. Dia lebih cerdik dari kalian. Kalian nggak tahu urutan-urutan hukum Tuhan. Oke, gitulah yang bisa saya jelaskan. Itu Pak Streamyard tolong di lift ya, karena roomnya penuh. Kalau Bapak nanti terus-terus bertanya sampai kiamat pun kita ya di sini aja sampai jadi tulang-tulang. Nanti Bapak bertanya dari mana ini? Dia dijelaskan. Tetap balik ke situ. Ya, oke, ini saya kick dulu biar dia nonton dari YouTube aja karena room sudah penuh. Tams, halo Tans, sudah ketemu? Karena tidak ketemu si Tans juga harus leave. Oke, nanti masuk lagi. Andre, silakan Andre. Andre. Halo Bang, selamat malam Bang. Ya. Silakan, selamat malam. Ini Bang, tadi mengenai kata kita Bang di Kejadian 3 itu Bang. Ya, silakan. Itu menunjukkan kepada, tadi kan kalau Abang maksud tadi menunjukkan kepada Allah dan iblis yang sifatnya kalbah. Nah, yang mau saya tanya Bang, itu bukannya kalau dalam konsep yang penelitian tadi sana itu menunjukkan kepada pribadi Bapa yang berbicara kepada Anak dan Roh Kudus Bang. Itu mana? Oke, aku jawab ya. Aku tahu itu adalah doktrin yang kubaca di GBI, tidak bisa Tuhan bicara dengan selain Tuhan, dengan kalimat kata kita. Sekarang ku jelaskan, Pak lihat ke layar. Berfirmanlah Tuhan Allah. Siapa yang berfirman? Tuhan Allah. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Siapa kita yang dimaksud? Seperti salah satu dari kita. Artinya manusia sudah menjadi seperti salah satu dari kita. Siapa? Kita lanjutkan naiknya. Tahu tentang yang baik dan jahat. Siapa di antara kita itu yang sudah tahu tentang yang baik dan jahat? Apakah roh? Apakah firman? Ataukah Tuhan? Ya. Apakah Tuhan tahu yang baik dan jahat? Ya, karena dia Tuhan. Maka dia bisa menghukum. Yang baik itu jadi benar, yang jahat itu salah. Sudah, kita lanjut. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu untuk memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, perhatikan. Dari mana manusia mendapat pengetahuan? Dari pohon pengetahuan. Titik ya. Tahu tentang yang baik dan jahat. Paham sampai situ? Manusia memperoleh pengetahuan yang baik dan jahat dari pohon kehidupan. Siapa di antara Bapa, Roh Bapa, dan firman Bapa yang memperoleh pengetahuan dari pohon kehidupan? Pohon pengetahuan. Tidak ada. Karena mereka lah sumber pengetahuan itu. Paham ya? Lantas, siapa yang dimaksud? Yang dimaksud di sini adalah iblis. Kenapa iblis? Karena hanya iblislah yang saat itu punya pengetahuan yang baik dan jahat. Malaikat hanya mempunyai pengetahuan yang baik. Iblis mempunyai pengetahuan yang baik dan yang jahat sama seperti manusia. Pada saat itu sudah memiliki pengetahuan yang baik dan jahat. Dan sumbernya dari mana? Sama, dari pohon pengetahuan. Sebab Tuhan tidak pernah mengajarkan yang jahat. Tetapi Tuhan menciptakan pohon itu. Itulah sumbernya maksud saya. Bukan Tuhan sumber kejahatan. Tidak. Maksud saya Tuhanlah sumber pohon itu.
yang menciptakan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah mengajarkan kejahatan. Paham ya? Jadi dari mana pengetahuan si iblis yang tentang jahat? Dari pohon itu. Hanya itulah satu-satunya sumber. Kalian boleh buka-buka Alkitab sampai robek-robek, sampai lecek-lecek, sampai hurufnya lepas-lepas semua. Tidak akan kalian temukan satupun sumber kejahatan selain daripada pohon pengetahuan. Paham ya? Kalian hanya mengetahui kejahatan itu dari pohon pengetahuan. Tidak ada sumber di luar itu lagi. Maka si iblis dari mana pengetahuannya? Dari situ. Maka iblis hidup selama-lamanya kan? Bahkan di neraka nanti dijelaskan dia makanannya si debu tanah. Kejadian 3:14. Dipenuhi. Lah, jangan sampai manusia menyentuh pohon pengetahuan ini kehidupan. Maka dia akan abadi dengan pengetahuan yang baik dan jahat. Maka dia nanti percis serupa dengan Tuhan. Itulah sebabnya kata si iblis, ular itu kan cerdik. Kalau kau makan nanti matamu terbuka, kau seperti Tuhan. Betul, tinggal selangkah lagi dia menyentuh pohon pengetahuan. Maka Adam dan Hawa menjadi Tuhan. Selain Tuhan yang di surga itu. Kenapa? Dia serupa dan segambar dengan Tuhan. Hanya saja, si Adam kehilangan kemuliaan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ketika dicabut tulang rusuknya, sehingga dia tidak sempurna lagi. Sudah hilang satu, tidak sempurna. Dan diciptakanlah perempuan dari dia, maka dia sudah melahirkan. Tuhan tidak melahirkan. Si Adam melahirkan anak namanya Syawa. Paham ya? Itulah pertama sekali si Adam hilang kemuliaannya. Tetapi andai kata itu dibiarkan terus, maka Adam akan hidup kekal selama-lamanya di Firdaus Taman Eden. Tidak ada yang mengganggu dia, si Hawa enggak mengganggu dia. Kemuliaannya sama dengan Tuhan, serupa dan segambar. Maka ketika difirmankan pohon itu, dia kan tidak menyentuh. Mana ada si Adam menyentuh itu? Setelah diciptakan perempuan itulah baru dia sentuh. Lo kok bisa begitu sesang debaters? Nah, lihat urutan peristiwa. Ketika Adam diciptakan, Hawa belum ada. Dia kan masih main-main di taman. Bahkan memberi nama hewan-hewan, jalan-jalan, sampai dia tidur, baru diciptakan wanita dari dia. Kan bisa saja dia menyentuh begitu, dia melihat hewan-hewan disentuhnya. Tetapi karena dia serupa dan segambar dengan Tuhan, maka dia tidak menyentuh itu. Karena dia serupa dan segambar dengan Tuhan. Tetapi, begitu Tuhan melihat binatang berpasang-pasangan, maka Tuhan melihat Adam sendiri, maka Tuhan mengambil apa yang terjadi sama binatang, diberikanlah kepada si Adam. Itu ada di video saya yang khusus member ya. Perempuan ternyata diambil dari hewan itulah. Berpasangan, diciptakanlah dia. Maka si Adam kehilangan kemuliaan Tuhan, dicabut, sehingga dia cacat. Tidak punya tulang rusuk satu. Tidak sempurna seperti Tuhan. Ketika diciptakan Adam sempurna, serupa dan segambar dengan Tuhan. Dicopot, dilahirkan anak. Tuhan tidak melahirkan anak, sebab itulah dikatakan yang dicipta pertama laki-laki. Itulah sebabnya sampai sekarang laki-laki tidak bisa bunting melahirkan anak.